Kenapa saya bilang gizi itu penting? Ya, dari masa lalunya harus dijaga, menghasilkan atlet yang hari ini bagus. Hari ini ketika dia menjadi atlet harus di-fueling yang bagus supaya dapat performa yang optimal. Jadi sepenting itu gizi, tapi sepenting itu masih belum dipandang dengan baik oleh seluruh stakeholder kita. Masih banyak sekali challenge. Tapi memang saya punya kewajiban etik sendiri, kewajiban sendiri ngajarin kepada ahli gizi besok yang muda-muda itu untuk kalau kamu mau mengambil di profesi ini, nomor satu tuh harus kuat di etik, moral, itu harus kuat. Jangan sampai ada lagi gitu ya, pembina olahraga, pengurus cabang olahraga, atau bahkan orang-orang tenaga keolahragaan di dalamnya itu sibuk sendiri-sendiri. Mereka itu harusnya saling bahu-membahu. Oh iya. Untuk siapa sih tujuan kita untuk atlet? Jadi intinya sebenarnya selama dunia ini penuh rasa tanggung jawab, saling menghormati, ya sebenarnya akan aman-aman aja gitu. Tapi tidak ada salahnya kita saling mengingatkan karena tidak ada satu profesi yang paling dominan dibanding profesi yang lain. Kita sama, hanya manusia biasa yang kebetulan dititipi ilmu yang sedikit itu dari Allah, dari Tuhan kita Sang Pencipta, sehingga kita sama di mata manusia dan di mata manusia itu sama, nggak boleh saling merendahkan. Welcome to Philcast, podcastnya Isna untuk kamu yang ingin tahu rahasia di balik kebugaran dan performa atlet, tren gizi terbaru, dan bagaimana sport science berkembang di Indonesia maupun dunia. This is where we feel your body and elevate your game, so sit back, relax, dan yuk kita mulai episode-nya. Halo Sobat Philcast, senang rasanya dapat berjumpa kembali di episode kedua Philcast by Isna. Bersama saya Larasa Yumna Arni yang akan memandu episode pada hari ini. Dan di episode hari ini kita akan membicarakan satu topik yang menarik, yaitu mengenai perkembangan gizi olahraga dan bagaimana kebijakan sport science. Dan tentunya kita tidak sendiri, kita sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, Ibu Dr. Mirza Hapsari Sakti Titis Penggalih SGZR di MPH. Selamat datang Ibu. Halo, terima kasih sudah diundang. Terima kasih juga Ibu sudah berkenan hadir di sela-sela kesibukannya. Ya. Narasumber kita pada hari ini adalah seorang pakar yang sudah cukup banyak ya pengalamannya di dunia gizi olahraga, baik sebagai akademisi, praktisi, dan juga peneliti. Dan saat ini juga beliau menjabat sebagai Kepala Program Studi Profesi Dietitian ya Bu ya, Ya. di Departemen Gizi Kesehatan FKKMK UGM, Ketua Pengurus Pusat Indonesia Sport Nutritionist Association. Kemudian juga masih ada lagi jabatan beliau yaitu sebagai tim ahli deputi 3 di bidang peningkatan prestasi olahraga Kemenpora Republik Indonesia, pengurus Kondit Pusat di bidang sport science dan sebagai sport dietitian di First Sport Nutrition dan juga di Jogja Sport Clinic. Ibu, senang sekali kita bisa kembali berjumpa lagi Ibu di episode kedua setelah kemarin kita episode perdana Philcast by Isna juga bersama Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga nggak lagi. bosen ya. Tentu tidak. Audiens kita juga nggak bosen. Sudah senang bisa ketemu lagi dengan Ibu. Ya. Oke, Ibu, mungkin langsung kita mulai saja diskusi dan obrolan kita pada hari ini. Ibu kan sudah cukup lama Ibu berkecimpung di dunia gizi olahraga, baik sebagai akademisi, praktisi, bahkan juga peneliti nih Bu. Dan seiring perkembangannya waktu kan Ibu sudah banyak sekali hal-hal yang dilakukan. Mungkin bisa diceritakan Ibu kepada kita. Baik, terima kasih Mbak Yumna. Memang kalau ngomongin apa yang sudah dilakukan, keuntungan ibu itu sebenarnya sebagai dosen gitu ya. Karena seorang dosen jadi ruang lingkup kerjanya di Tridharma ya kan, di pendidikan, di pengajaran, termasuk di pengabdian masyarakat dan di penelitian. Jadi itu sesuatu kewajiban yang memang harus kita kerjakan. Nah, memang sejak dulu sebelum menjadi dosen, ketika waktu masih belajar ya jadi mahasiswa, kepinginnya memang mengembangkan dunia gizi olahraga, di mana pada waktu itu kalau saya tadi berarti berapa ya, 20 tahun ke belakang gitu ya. Wow, 20 tahun ke belakang karena saya sudah jadi dosen ya sekitar 20 tahun. Maka gizi olahraga tuh belum dipandang Mbak.
Nah, gizi olahraga itu belum dipandang, semua orang masih berfokus kepada masalah gizi kurang di Indonesia dan masalah, akhirnya sekitar 2000-an mulai beranjak ke masalah gizi lebih. Sekarang sudah double burden sampai triple burden gitu kan ya. Iya. Nah sehingga, sebenarnya perkembangannya cukup, lambat di Indonesia itu. Nah bahkan kalau ngomongin di perguruan tinggi tempat saya mengabdi, gizi olahraga itu baru eksis di 2010. Ya di 2010 itu dari sisi kurikulum, ya kan. Artinya bisa dibayangkan dong kalau lulusan-lulusan gizi sebelum itu nggak terpapar sama sekali ya dengan, kurikulumnya gizi olahraga. Padahal secara, negara ya regulasinya itu pas di zaman PSBY itu ya, berarti tahun 2005 beliau itu sudah merangkul ahli gizi di dalam undang-undang tentang sistem tenaga keolahragaan di Indonesia, itu di-mention betul peran kita di sana. Nah cuman nggak ada yang ngopeni, nggak ada yang peduli, nggak ada yang mengulik ya peraturan-peraturan di kementerian sebelah gitu. Kalau di Kementerian Kesehatan kita kulik terus tuh, karena kan mindset kita dulu adalah sebagai tenaga kesehatan gitu. Nah akhirnya, sebenarnya saya makin percaya diri tuh tahun 2010 untuk mengembangkan itu sebagai, pendidikan gitu ya, di dalam sebuah kurikulum, mengingat undang-undangnya sudah ada di sana, tapi teman-teman gizi tuh belum melek. Ya, dan akhirnya berkembanglah secara, pendidikan ya, pengembangan kurikulum di situ. Cuman karena saya start menjadi dosen itu di 2005, maka di start itu juga saya meneliti di bidang gizi olahraga. Cukup lama Mbak saya meneliti dan konsen saya baik dari di S2, S3 saya pada waktu itu memang di sepak bola. Jadi 2005 kemudian, baru ketemu gongnya ya istilahnya, ketemu gongnya itu di 13, 14 lah ya, itu ketika kami diminta membersamai PSSI. Dan disitulah, kami merasa apa yang kita kembangkan di UGM di 2010 kemudian terimplementasi secara langsung di 2014 bersama PSSI langsung di situ. Nah tapi ternyata setelah, mengembangkan ini ya, di Indonesia ternyata kita tuh tidak hanya sedang bicara PSSI gitu loh. Banyak, cabang-cabang olahraga yang sebenarnya juga perlu perhatian. Sementara, teman-teman di level kebijakan itu belum punya bayangan ahli gizi itu kayak apa sih gitu kan, yang diharapkan seperti apa, yang dimau seperti apa gitu kan. Sehingga kebanyakan kalau ketemu kita langsung straight to the point minta menu gitu. Padahal saya paling gemes kalau ditanya begitu. Masalahnya sebelum menu tuh ada proses yang harus kita kerjakan dan itu terlewat begitu saja. Nah, maka dari sisi situ saya kayak punya panggilan gitu Mbak untuk mengenalkan ahli gizi itu kompetensinya seperti apa, ruang lingkup kerjanya bagaimana, sampai, program itu menjadi salah satu acuan disertasi saya pada waktu itu dan kami implementasikan di PSSI. Nah dari situlah saya, mulai merambah ke Kementerian, Pemuda dan Olahraga bahwasanya kalau di Kemenpora yang diurusi nggak hanya PSSI gitu, jadi makin lebar lagi gitu kan. Nah alhamdulillah ada kepercayaan itu, ada kesempatannya juga. Kami memberikan kontribusi tetap dalam payung Tridharma perguruan tinggi. Jadi tetap dalam payung riset, payung pengabdian masyarakat itu terus sampai, pada akhirnya, pengembangan riset kebijakan berkaitan dengan penguatan ahli gizi sebagai tenaga keolahragaan itu terus difasilitasi oleh Kemenpora bahkan oleh LPDP melalui kajian riset kebijakan. Nah dari situlah kita menghasilkan banyak hal tuh Mbak, mulai dari SOP-nya ahli gizi harus seperti apa, kemudian, pedoman pelayanan gizi bagi atlet itu seperti apa, itu semua, berkembang bersama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan LPDP sampai akhirnya terimplementasilah, bahwa
ahli gizi yang dibutuhkan spesifikasinya seperti apa, dan itu diatur dalam peraturan menteri Kemenpora ya, di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan dibungkus rapi dalam undang-undang DBON, dipayungi lebih besar lagi di dalam undang-undang DBON yang 2022 kemarin dikeluarkan. Artinya memang perjalanan saya mendampingi mereka dari semua lini, dan penguatannya dari pendekatan Tridharma tersebut akhirnya makin kuatlah posisi gizi olahraga sebagai bagian dari sport science di Indonesia. Begitulah kurang lebihnya. Luar biasa sekali kontribusinya Ibu ya. Oke, mungkin kalau tadi kan sudah ada banyak perubahan-perubahan, perkembangan-perkembangan juga Ibu. Seiring Ibu berjalan berproses dari 20 tahun itu Ibu, apa sih yang paling terlihat perubahannya di penerapan gizi olahraga di lapangan? Ya, sebenarnya masih belum begitu membahagiakan saya ya Mbak ya, masih banyak tantangannya, tapi at least Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah melek itu, Iya. kebijakannya sudah menaungi itu, dan advokasinya juga sambil jalan terus dilakukan. Tetapi memang kalau target saya sebenarnya inginnya semua training center timnas yang ada 14 cabang prioritas itu ada ahli gizinya, dan itu kita murni ahli gizi yang menempuh pendidikan S1 gizi atau D4 gizi dengan tambahan profesinya ataupun dengan tambahan S2 maupun S3-nya. Sementara di timnas belum seseragam itu. Ya itu kalau mau ideal, harapan cita-cita saya lagi sebenarnya selain di level elit kan ada di level pembibitan. Nah itu kalau di Kemenpora ada istilahnya Spopnas, ya kan. Nah itu ada di 34 provinsi di Indonesia. Tapi keterlibatan kami juga bersama Kemenpora dalam memonitoring proses pembibitan di level daerah, masih ada beberapa provinsi yang memang sekarang sudah lebih sedikit ya. Tahun lalu itu sampai 12, 13 atau bahkan 14 provinsi yang belum ada ahli gizinya, sekarang nggak nyampe 10. Nah, artinya itu progres kan Mbak, progres positif gitu kan. Nah sehingga kalau nanti di 34 provinsi sudah ada sesuai spek yang kita inginkan, wah itu luar biasa. Nah di luar itu di daerah itu ada SKO atau KKO ya untuk sekolah keberbakatan olahraga, itu juga banyak dan itu belum tersentuh. Oh iya betul. Nah saya sih berharap ini lintas kementerian lagi dengan Kemendikbudristek. Kalau sekarang sudah terpisah ya Kemendikbud yang untuk sekolah dasar kan ya. Nah ini bisa meng-hire ahli gizi mendampingi mereka. Nah kebetulan kelompok mereka ini ada yang diasramakan dan ada yang tidak diasramakan. Nah ketika dia diasramakan mungkin akan lebih safe ya soal makan dan sebagainya. Tapi kalau yang tidak, nah ini kan tantangan juga. Nah ini luar biasa harapan saya sebenarnya kalau ngomongin sejauh mana masih on progress Mbak Yumna ya itu. Nah belum lagi kita ngomongin kalau di dunia kebugaran masyarakat. Nah harapannya sih kelompok yang terdekat di kebugaran kan di fitness center ya. Nah tapi memang di seluruh fitness center yang ada baik di Jogja maupun di seluruh Indonesia juga belum berafiliasi dengan ahli gizi yang bisa mendampingi. Nah kalau ini benar-benar nanti semua menyadari peran penting dan posisi kita, wah itu pasti suatu kesuksesan yang luar biasa ya. Semoga ISNA mampu nanti ya mengawal sampai ke harapan tersebut sehingga betul-betul mengambil posisi yang terbaik gitu. Oke. Iya. Saya juga berharap yang sama ya Bu ya, harapannya memang bisa merata sudah kayak betul. peran ahli gizi di setiap pusat pembibitan atlet, pembinaan atlet, yang benar-benar kita sendiri nih, kita sebagai ahli gizi yang ada di sana. Betul. Oke. Kalau kita bicara tentang riset, perkembangan, keilmuan, kan kita juga semakin sadar bahwa antar ilmu itu tidak saling berdiri sendiri ya Bu ya, saling berikatan satu sama lain. Nah kemudian kalau kita membicarakan terkait dengan Sport science. Bagaimana sih Bu peran gizi olahraga ini dengan disiplin ilmu yang lain yang ada di sana? Baik, jadi memang yang mempengaruhi performa atlet atau performa olahraga kita itu ada banyak faktor Mbak ya. Memang sudah cukup jelas di sana disiplin ilmu itu begitu kompleks mulai dari
tim kesehatan, biomekanik, psikologi, pelatih Iya. tentunya, high performance analysis, itu semua menjadi bagian yang tidak satu yang lain itu sama-sama penting, nggak ada yang Betul tidak betul betul. penting dari semuanya itu. Semua tujuannya apa? Ya untuk menciptakan performa dan kebugaran yang optimal, kan begitu. Nah, kalau kembali kepada, textbook-nya ya, textbook teorinya memang, eee, dan ini yang sering tidak disadari oleh teman-teman bahwa itu bapaknya fisiologi olahraga dunia ya, si Per Olof Astran itu bapak, yang buku textbook-nya cukup tebal saya pelajari itu. Ada, faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah somatic factor. Somatic factor ini berhubungan dengan tubuh kita, profil tubuh kita, tinggi badan kita, antropometri kita, komposisi tubuh kita. Kemudian ada program latihan, itu sudah ini yang paling orang tahu nih, ya kan, paling orang tahu. Yang ketiga adalah nutrition. Yang keempat adalah lifestyle, ya. Oh ya, lupa, somatik tadi termasuk genetik ya. Oh, Heeh. oke. Karena genetik juga mempengaruhi profil seseorang kan Nah, lifestyle, kualitas tidur dia, kebiasaan merokok, kebiasaan alkohol dan tidaknya, dan yang terakhir adalah psikologi. Nah, dari 5 ini kayaknya nutrition berdiri sendiri, ya kan? Iya, betul. Tapi sebenarnya si lifestyle tadi, contoh misalkan tidak tidak minum alkohol, kualitas tidur, nah ini bisa didapatkan dengan gizi yang baik. Oh iya, betul. Meskipun seolah-olah dia sendiri ya mempengaruhi terhadap performanya. Kemudian ngomongin aspek psikologi, banyak zat-zat gizi yang mempengaruhi mental health. Ya kan, contoh orang kekurangan vitamin D saja itu bisa mood swing loh. Oh. Mhm. Oh, wow. Ya, itu bisa mood swing. Contoh ya, ini contoh sederhananya. Nah, apalagi kita ngomongin fisik. Antropometri, status gizi, komposisi tubuh, itu dibangun dari apa kalau nggak dari gizi? Meskipun ini investasi gizi masa lampau. Kalau performa saat ini adalah gizi saat ini, apa yang kita makan saat ini, kan gitu. Nah, latihan adalah investasi gizi pada saat ini. Nah, maka kalau semua 5 aspek yang katanya tadi berdiri sendiri meskipun gizi disebut sendiri, tapi ternyata gizi masih butuh di semua aspek, berarti berapa persen tuh pengaruhnya terhadap performa? Riset saya waktu S3 itu sampai 69% Wow. gizi itu mempengaruhi performa pada atlet remaja, Oh, iya. ya. Selebihnya ketika saya analisis multivariat dengan, faktor lain ya yang ditambahkan yaitu latihan, itu naik menjadi 70%. 70 sekian persen, saya agak lupa number-nya ya, 70 sekian persen. Artinya bersama-sama dengan program psikologi, dengan program yang lainnya, ini bisa membuat performanya hampir 100%. Ini kalau ngomongin statistik. Maka peran gizi di sport science itu sebenarnya krusial. Sangat penting. Dan itu menjadi, mau kamu punya nih head coach nih ngasih program latihan. Kalau di feeding oleh atlet-atlet yang gizi masa lalunya buruk, tidak punya tinggi badan yang bagus, nggak punya perkembangan tulang yang oke, mau dilatih hajar kayak apa dia nggak akan optimal. Maka kenapa saya bilang gizi itu penting? Ya, dari masa lalunya harus dijaga, menghasilkan atlet yang hari ini bagus. Hari ini ketika dia menjadi atlet harus di fueling yang bagus supaya dapat performa yang optimal. Jadi sepenting itu gizi, tapi sepenting itu masih belum dipandang dengan baik oleh seluruh stakeholder kita. Masih banyak sekali challenge ya. Dan gapnya juga masih belum banyak yang menghubungkan analisis antara bagaimana program gizi bisa menjadi indikator penentu performa seseorang. Nah, ini kita belum sampai jauh ke sana. Nah, maka saya sih berharap ya Mbak Yumna ya, dengan perkembangan keilmuan, kemudian peran dengan makin disadari peran gizi di dalam sport science itu cukup signifikan. Ya nanti mungkin kalau yang bicara teman-teman pelatih, mereka akan meng-highlight tentang pentingnya pelatihan. Tapi memang betul kalau latihan yang nggak optimal juga nggak bagus, ya kan? Artinya semua ini saling memberi kontribusi. Jadi jangan sampai ada lagi gitu ya,
pembina olahraga, pengurus cabang olahraga, atau bahkan orang-orang tenaga keolahragaan di dalamnya itu sibuk sendiri-sendiri. Mereka itu harusnya saling bahu-membahu. Oh iya. Untuk siapa sih tujuan kita untuk atlet? Dan atlet yang menerima manfaat juga jangan ilfeel dengan penerapan sport science. Karena kadang-kadang terutama untuk ahli gizi nih ya, kadang kita masih dapat challenge begini. Saya sudah dapat piala, udah dapat medali sebelum menang gitu kan, sebelum ahli gizi datang kok. Jadi saya kan nggak perlu Iya, betul merubah Ibu. pola makan menjadi hal-hal yang lebih baik atau sesuai maunya ahli gizi ya, Nah. just be myself gitu kan. Mereka punya jargon seperti itu. Nah tentunya ayo kita terbuka dengan sport science dan di dunia luar sana yang namanya peran gizi, ahli gizi itu benar-benar tidak main-main dan dipandang penting sekali dan menjadi bagian yang tidak boleh dilewatkan dalam setiap training center oleh atlet Oke, gitu. luar biasa. Memang ya Bu ya, kalau misal kita bicara di lapangan memang belum sepenuhnya kita Betul, saling terintegrasi antara multidisiplin, iya. ilmu ini dengan ilmu yang lainnya. Dan tadi juga Sadarnya sih sudah Mbak, ya cuman untuk action-nya kadang ego-egonya tuh masih masih ada yang ada, tertahan ya heeh Bu ya, heeh, gitu. belum bisa Kalau saling mengalah. tahu sebenarnya saya tahu gizi itu penting, Heeh. tapi entar gitu, Iya, benar nanti benar benar benar. gitu. Jadi kadang-kadang masih ngadepin yang Mhm. begitu. Oke Ibu, tadi saya agak tertarik kan Ibu juga ada mention sedikit tentang genetik ya Mmm, Bu mhm ya. mhm mhm. Kalau mungkin beberapa tahun ke belakang di Indonesia apakah juga sudah terpapar terkait genetik itu Bu? Dan gimana sih perkembangan terkait genetik terkini? Oke, genetik di Indonesia masih zero, Oke. masih belum teraplikasikan sebagai sesuatu sport science Mmm. yang dibutuhkan gitu, masih belum. Tapi mereka sudah paham bahwa genetik tapi itu masih belum mau memasukkan itu ke dalam satu kebijakan. Kenapa? Karena pada seleksi atlet, kita hanya berpangku pada performa, itu sulit loh sekarang ini mencari atlet dengan physical fitness terbaik. Itu aja dulu, satu parameter itu aja dulu, Iya. itu sulit. Apalagi ngomongin antropometri, wah makin banyak yang drop out istilah kata menjadi atlet yang diharapkan. Karena tadi, performa salah satunya somatik itu kan modal antropometri yang dibangun dari masa lalu, gizi masa lalu kan. Mau mendapatkan yang terbaik dari sisi antropometri ini sulit, apalagi psikologi, nanti psikologi butuh lagi yang di IQ. IQ, kecerdasan, kita punya skor yang nggak boleh di bawah 75% lah dan seterusnya, itu teman-teman psikolog tuh Iya. yang bikin. Artinya kalau makin genetik itu diterapkan, bisa makin sedikit lagi atlet yang bisa kita seleksi sesuai yang kita harapkan. Nah sehingga memang kebijakan sekarang belum ke arah genetik dalam seleksi atlet, tapi lebih ke arah bagaimana mendapatkan atlet yang performanya oke, setidaknya at least itu ditambah kognitifnya bagus supaya bisa menerima taktik, menerima pesan dari coach dan baru nanti saringan terakhir itu biasanya dengan antropometri. Nah baru sejauh itu yang bisa dilakukan kita. Sementara genetik belum dan tapi juga saya mau menekankan di sini, andai pun kita punya potensi genetik tetapi environment-nya tidak ngedukung potensi itu tumbuh juga nggak akan maksimal, Betul betul. gitu. Memang kalau dia punya potensi environment-nya dijaga jadi luar biasa, ini yang kita mau sebenarnya. Cuman untuk dapat yang seperti ini akan sedikit sekali. Sementara Indonesia ini sangat luas, dan hasil riset saya terakhir nih ya Mbak ya, yang luar biasa juga cukup membuat saya tuh punya satu kesimpulan yang mungkin akan sangat kontroversi ya. Ngomongin antropometri Oke. tadi, kita ngomongin sepak bola nih ya. Iya. Bahwa rasio tinggi duduknya, tinggi duduk dan seseorang atlet nih ya, itu ternyata mempengaruhi performa olahraga terutama pada cabang sepak bola. Dan yang memiliki nilai tinggi duduk yang bagus, ya tinggi duduk yang bagus itu orang-orang dengan kelompok grup di Papua. Oke. Nah sebenarnya kalau kita ini tapi masih hipotesa awal ya, harus kita uji Iya, lagi ke uji depan lanjutan ya. ya. Orang-orang Papua, orang-orang Maluku itu kan masih satu rumpun ya, sedikit bersinggungan, tapi mostly orang-orang Papua itu
punya keuntungan secara antropometri fisik mereka untuk memiliki kekuatan, ekstremitas bawah yang bagus gitu ya, sehingga performa olahraganya optimal. Sehingga kalau ngelihat mapping Indonesia yang begitu luas, kalau kita mau pakai genetik nih ya, kita ambil orang Papua aja deh sebagai atlet. Ini kalau viral nanti bisa viral ini. Ambil atlet Papua aja deh gitu yang, kita pakai, kita bibit betul untuk menjadi atlet. Karena orang Maluku, orang Papua itu yang paling bagus sebenarnya secara antropometri gitu ya. Nah ini maka dan ini pun belum berani diambil sebagai penentu awal. Karena apa? Kalau seperti itu pemerataannya nanti nggak ada. Gitu. Masa timnas isinya nggak merepresentasikan tapi sebenarnya kalau by science begitu tuh Mbak. Ini nanti kontroversi nggak apa-apa ya. Mohon maaf ya kalau tapi inilah science. Inilah science bahwa ini saya lagi nganalisis dari sisi antropometri. Nanti insya Allah tahun ini saya analisis dengan genetiknya. Nah, nanti kalau ada jawaban, kita sharing lagi deh di podcast selanjutnya gitu. Tapi kita adain episode khusus ya. Iya, tapi intinya itu, artinya kalau tadi mau menerapkan genetik yang betulan, akan sempit nanti. Kesempatan atlet-atlet di Indonesia yang ada dari Aceh sampai dengan Papua ini, akhirnya nggak ada kesempatan orang Aceh misalkan menjadi atlet sepak bola karena yang bagus fisiknya ada di Papua misalkan seperti itu. Nah ini jadi kayaknya belum berani sampai ke arah situ, tapi sains mengatakan itu gitu ya. Saya mengatakan itu, tapi menurut saya nggak ada nextnya nih, karena kan di Indonesia timnas banyak yang naturalisasi ya, nggak ada masalah. Nanti justru challenge bagi saya dari sisi akademisi, coba dibandingkan dengan yang orang-orang tadi yang secara peta Indonesia yang terbaik dari Papua gitu kan, dan Maluku gitu kan, Ambon, ya situlah daerah-daerah situ. Nah kalau itu bisa diproduksi ya, munculkan lagi potensinya di sana, kemudian dihubungkan, dibandingkan, nah itu masih perjalanan yang cukup panjang kalau ngomongin sains. Tapi ini saya tidak bermaksud mematahkan semangat SSB di mana aja. Tetap ada juga kesempatan-kesempatan membangun fisik yang baik. Makanya benar-benar datangi Alikisi sejak anak-anak SSB biar nanti bisa punya proporsi yang baik juga dikembangkan. Karena ada kok sebenarnya, memang keuntungan orang-orang di sana sudah lahir dengan begitu gitu kan ya. Nah tapi ada program-program latihan strength conditioning yang bisa ngebentuk ke arah sana. Memang effortnya jadi lebih tambah daripada yang secara genetik sudah seperti itu. Contoh real tuh di sini Mbak, di F1 ya. Di atlet-atlet F1 itu kan G-force dia melawan gravitasi itu cukup tinggi. Itu pasti akan mengganggu titik pertumbuhan tinggi badannya. Oh iya, karena berlawanan. Yes, pasti akan banyak mengganggu, dan mereka membutuhkan karena sangat lawan gravitasinya cukup sangat tinggi. Dia tidak hanya butuh fisik yang gede, tapi leher yang besar untuk menekan segala ini. Nah, leher yang besar tuh bisa dibangun, bisa didevelop. Tidak ada atlet F1 itu yang lehernya kecil, nggak ada. Mereka ada program latihannya itu, karena itu ada alasannya. Nah maka bukan berarti SSB yang tidak di Papua tuh terus artinya menjadi enggak, jangan. Tapi ada program latihan yang untuk mendukung itu gitu. Oke, berarti memang di luar dari faktor genetik tadi yang memang sudah terbawa sejak lahir, yang dengan kata lain menjadi suatu keuntungan ya Bu ya. Tapi bisa juga mungkin yang belum memiliki faktor genetik tadi kita kembangkan dengan berbagai faktor dari multidisiplin, salah satunya tentunya dengan gizi. Ya, betul. Gitu. Oke, kalau kita kembali ke kebijakan Ibu, tadi kan terkait genetik memang belum berani ya untuk dimasukkan ke kebijakan. Tapi kalau sport science yang general lagi Ibu, gimana sih penempatan gizi, sport dietitian maupun sport nutritionist, apakah sudah ada regulasi yang jelas mengatur di dalamnya terkait hal tersebut? Oke, ya kalau regulasi itu kan tertinggi undang-undang, itu sudah pastilah, sudah dipegang. Permenpora juga sudah meng-highlight tentang posisi itu.
Nah, cuman memang tadi, kesempatan kita untuk masuk di sana, proses rekrutmennya dan sebagainya itu memang kalau yang di Spopnas itu kan harus daerah, Oh ya iya. tadi kan saya nyebut di provinsi-provinsi, itu Dispora yang punya tanggung jawab. Meskipun pemerintah sudah membuatkan juknisnya, nanti dari, daerah yang akan menyediakan itu. Nah, sehingga ketika daerah-daerah sudah mulai menyadari ya pastinya akan ngebangun, kesempatan untuk bisa meng-hire ahli gizi di sana. Nah, sementara kalau untuk di Timnas tadi yang saya sebut, itu kesempatan kerjanya memang ada yang buka open rek ya, tapi memang, rekomendasi juga banyak di sana. Jadi, sering-sering main aja ya teman-teman semuanya, sering-sering main, sering-sering bersosialisasi, contohnya bergabung di PPISNA juga salah satunya untuk bisa membangun relasi gitu ya. Apalagi, nanti sebenarnya di setiap cabang olahraga itu ada di setiap daerah. Tadi saya baru menyinggung pelatihannya, tapi kalau ngomongin KONI itu besar lagi. Oke. KONI ada di berbagai provinsi, Iya. ada yang sudah punya ahli gizi, ada yang belum. Juga. Deketin aja, nggak usah takut, tinggal deketin aja, perkenalkan siapa kita, dan mereka sangat terbuka untuk itu. Siapa tahu memang itu dibutuhkan. Nah, nanti di KONI itu masih membina sekian puluh cabang olahraga. Nah, itu juga belum ada ahli gizinya. Oke. Nah, maka sebenarnya kalau ngomongin regulasinya itu sudah ada. Tinggal kita gimana nyari kesempatannya gitu, nyari kesempatannya untuk bisa masuk ke dunia mereka. Apalagi di kebugaran. Sebenarnya kalau mau cepet nih di kebugaran, gabunglah dengan APKI. Ikutlah pelatihannya APKI, nanti di situ ada connecting dengan semua alumni APKI, nanti bisa dibantu ditempatkan di mana aja, mereka bisa, berafiliasi ya dengan, fitness center gitu ya, dengan bisnis industri di bidang olahraga. Sebenarnya tidak hanya di fitness, sampai ke produk-produk makanan, suplemen olahraga itu juga, punya. Kalau mau lebih besar lagi, kalau nanti, makin melek nih, ya jangan sungkan untuk ikut summit, program-program summit di bidang sport, itu menjadi titik pertemuan industri olahraga dengan para praktisi olahraga dan para, akademisi di bidang olahraga. Itu keren sekali kalau mau, membangun, relasi di sana gitu. Pasarnya luas, cuman Ya, Bu, kita ya. yang masuk belum banyak Oke. gitu. Secara regulasi sudah ada, kemudian juga demand-nya sebenarnya ada ya, Bu, Ada, cuman caranya untuk ke sana yang kita perlu lebih aktif lagi nih. Kadang gini, ahli gizi itu maluan, Mbak. Oh ya, gimana, Bu? Maluan itu kayak nggak pede Oke. untuk menunjukkan bahwa dia itu ahli. Oke. Kadang-kadang, public speaking-nya, negosiasinya itu belum terlatih gitu. Nah, itu kadang yang membuat mereka suka terlambat start. Nah, sekarang saya berharap sih Gen Z ini nggak kayak gitu ya. Gen Z itu lebih adaptif, lebih bisa berinteraksi, tapi tetap nilai-nilai sopan santun itu nggak boleh ditinggalkan menurut saya ya, gitu. Oke, Bu. Bicara tentang regulasi yang sudah ada, lahan yang juga sudah ada, kemudian kalau kita bicara tentang tantangan selain jalan kita masuk ke sana, ada lagi nggak sih, Bu, tantangan yang mungkin sering kita hadapi? Bukan sering kita hadapi, yang harus kita aware. Oke. Jadi gini, ketika, yang paling penting masalah attitude sih dan moral etik kita. Kita nih ya sebagai ahli gizi, kan misalkan ada nih kesempatan mungkin Mbak Yumna bisa masuk di Timnas misalkan ya, menjadi ahli gizinya Timnas. Yang spotlight-nya luar biasa kan sepak bola dan, badminton ya di Iya. Indonesia itu. Nah, sekarang angkat besi juga, sama climbing ya, itu kan memang olimpiade ya kita menang. Nah, ketika kita masuk di, olahraga yang spotlight-nya cukup luar biasa, elit atlet ini kadang-kadang bikin kita itu, suka Mbak, kalau kena silaunya dia gitu ya, Oh, iya. lupa gitu loh, akhirnya kita lupa bahwa aku nih sedang bekerja secara profesional, sehingga ketika lupa, sering dia, lebih berfokus membikin pansos ya, istilahnya konten bersama mereka, terus malah ya meskipun sekarang itu hal yang wajar, tetapi harus hati-hati. Jangan sampai kita tersilaukan oleh, prestasi mereka, akhirnya kita membuat tidak bisa menjaga moral etik kita,
akhirnya tidak bisa menunjukkan profesionalisme kerja kita. Nah itu yang paling penting, bekal utama untuk kita yang mau masuk di dunia elit atlet terutama. Mengapa? Karena itu bisa terjadi random apapun Mbak, yang kita polos-polos aja masuk misalkan, ternyata, namanya juga dunia elit gitu kan ya. Digoda langsung iya gitu kan. Nah kan bahaya karena ahli gizi itu mostly Perempuan perempuan, ya, itu Bu, juga ya. tantangan tersendiri gitu. Pernah ada, pejabat di kementerian itu sampai nanya ke saya, "Ada nggak sih Bu Mirza yang laki-laki?" Katanya gitu kan. Terus saya bilang, "Kalau ngomongin di level dapurnya, dapurnya berarti di perguruan tinggi, itu kebanyakan perempuan gitu. Tapi memang saya punya kewajiban etik sendiri, kewajiban sendiri ngajarin kepada ahli gizi besok yang muda-muda itu untuk kalau kalau kamu mau mengambil di profesi ini, nomor satu tuh harus kuat di etik, moral, itu harus kuat. Karena jangan sampai kamu malah lupa tugasmu, malah malah terlalu apa ya, pansos tadi ya dengan profesi dia sebagai ahli gizi, jadi bikin ngambil keuntungan yang terlalu banyak di situ, itu yang tidak saya harapkan sebenarnya terjadi. Nah, kemudian kalau di dunia kebugaran itu tantangan terbesar kita adalah sebugar apa kita, Oke. gitu. Sebugar apa kita sebagai ahli gizi dibandingkan orang yang Kliennya klien sendiri. kita. Nah, itu tantangan besar juga. Sebenarnya itu kembali ke moral etik juga gitu. Moral etik di mana kita kan sering jangan cuman bisa nasehatin tapi harus bisa merasakan, menjalani juga sehingga pada saat konsultasi itu nggak garing gitu loh, nggak garing terus timbul empati juga nggak hanya sekedar simpati tapi empati. Tahu gitu, Bu Mirza ini kok nyaranin aku suruh olahraga sih? Padahal kan tahu olahraga kayak gini nih berat, dia olahraga nggak sih? Nah jangan sampai muncul itu. Tapi kalau kita tahu nih bahwa kita ngerasain bahwa jalan kaki itu berat, cuman ngebakar sekian dan seterusnya. Nah, ini bisa memberikan pendekatan yang lebih humanis ke klien-klien kita. Jadi, sebenarnya kalau ngomongin tantangan banyak, tapi kuncinya di situ sih. Oke. Bagaimana moral etik itu tetap kita junjung tinggi, sehingga mau masuk kemana aja kita bisa menjadi pelaku ahli gizi yang profesional. Oke, luar biasa. Berarti memang dari dasarnya sendiri harus Iya, kuat ya, Ibu, ya, dari mhm diri mhm kita sendiri untuk menjaga diri kita, menjaga nama baik diri sendiri, nama baik profesi juga tentunya. Dan betul. kemudian, tadi fakta bahwa memang sep banyak ahli gizi itu emang perempuan ya, Bu, ya. Iya, Dan fakta kalau itu. kita faktanya seperti itu, datanya berbicara begitu. Dan kalau kita ingin kerja ke atlet, di kebugaran, mungkin juga kebanyakan klien ataupun atlet-atletnya adalah lawan jenis kita, Iya, kayak gitu. Jadi betul. perlunya itu tadi pondasi dari diri kita Iya, sendiri untuk tetap menjalankan kode etik profesi lah mhm istilahnya ya, mhm dan mhm. tidak tergoda dengan simpang siur yang ada yang Heeh, bikin kita melenceng dan lain iya, sebagainya. betul. Oke, Ibu, kemudian, untuk ISNA sendiri, Bu, sebagai salah satu organisasi Mhm profesi yang, menaungi ahli gizi olahraga, mhm. bagaimana peran ISNA dalam membibit karakter dari ahli-ahli Ahli gizi, gizi, ya. kemudian kompetensinya Mhm. juga, itu bagaimana, Bu? Iya, terakhir saya itu, diskusi dengan Coach Indra Safri ya, di salah satu acaranya ISNA di Jakarta. Sebenarnya salah satu yang dikhawatirkan para pelatih adalah ahli gizi itu perempuan, Oke. ya. Kekhawatiran, mereka semua para head coach tidak hanya di PSSI, di hampir semua itu kalau nanti di-ghosting sama atletnya. Nggak hanya atlet, kadang namanya pelatih yuk Iya. laki juga. Intinya laki-laki, perempuan something can happen Iya, gitu kan betul ya. sekali, Bu, ya. Bisa jadi. Nah, mereka yang sudah lama berkecimpung di dunia olahraga tuh selalu pesan ke saya, "Bu Mirza, kalau mau mereferensikan orang untuk masuk di sana tolong yang moral etiknya udah kuat, spiritualnya juga bahkan kalau bisa kuat, sehingga nggak gampang tergoda." Itu statement itu clear banget ya dikeluarkan. Nah, sehingga dari situ saya, mem-flashback, iya ya, saya dulu waktu menjalani sebagai kan kalau lagi nggak jadi akademisi nih Mbak Yumna, saya kan praktisi betul ngedampingin atlet, jubah jubah akademik saya Lepas dulu lempar ya, Bu, ya kan, ya. saya lepas, saya bener-bener nge-blend, bahkan saya pernah, tidur di
waktu itu di Tour de Singkara ya, tidur di satu kos-kosan, satu kamar itu ada saya, head coach dan satu atlet. Bertiga, real bertiga, kamar mandi di dalam. Karena memang medannya begitu. Nah kalau kita nggak punya pondasi yang bagus, itu bisa nggak lolos tuh kita. Tapi karena pondasi kita, akhirnya orang tuh respect kan dengan kita. Nah itu harus dimunculkan aura sigma. Waduh, Waduh. aura sigma kita itu harus muncul gitu loh, sehingga orang itu respect dengan kita, bukan mendudukan waktu itu orang tuh bisa manggil saya apa aja, Tante Mirza, Mbak Mirza, apa aja bisa gitu kan. Tidak melihat saya sebagai perempuan yang objek. Oke. Jangan sampai. Nah, gimana cara ngebangun itu? Itu dipesenin banget itu sama para coach di national level gitu. Nah, sehingga memang ISNA punya ini sih. Saya pribadi ini sedang membangun formulanya, bagaimana membangun pelatihan etik karena yang berkaitan dengan capacity building ahli-ahli gizi ini yang mau mengambil posisi di dunia atlet. Itu kayaknya another level, another problem gitu loh. Problemnya, waduh kalau sudah bicara dengan para psikolog atlet, aduh problemnya luar biasa. Dari masalah seksual, dari masalah seksual orientasi, dari masalah power abuse, itu kan banyak banget. Kalau kita udah masuk ke situ tuh gimana kita ngambil sikap. Nah ini sepertinya ISNA memang masih ada PR di sana. Ngebekalin temen-temen yang memang berkecimpung di sana untuk secara moral etiknya dapat, mentalnya dapat, spiritualnya juga harus dapat, sehingga ketika dapat badai-badai seperti ini dia bisa tetap kokoh berdiri di sana. Karena memang hal manisnya tuh kalau atlet kita menang, bendera naik, wah itu luar biasa. Ya. Tapi kalau lagi down, lagi jatuh, habis-habisan. Bahkan gizi juga bisa menjadi objek yang dipersalahkan gitu kan. Nah, jadi ya itu masih PR kita, Mbak Yumna. Semoga nanti akan ada pelatihan-pelatihan yang membantu memfasilitasi itu teman-teman untuk bisa lebih mantap lagi gitu. Kita tunggu ya teman-teman ISNA, Iya. PR kita bersama ini ya sebenarnya. Betul, iya. Oke, Ibu mungkin ini sudah ke pertanyaan yang terakhir ya Bu ya di ujung diskusi kita pada hari ini. Dari kita tadi di awal membicarakan tentang perkembangan gizi olahraga, kemudian juga kebijakan terkait sport science, dan kemudian dari sport nutritionist dan juga dietitian sendiri. Nah, yang terakhir harapan dari Ibu terkait integrasi gizi olahraga dengan sistem sport science dengan disiplin-disiplin ilmu yang lain bagaimana Bu? Saling menghormati dan menghargai antar disiplin ilmu. Itu nomor 1. Sering kita masih punya perang ya di sana. Padahal kita harusnya nggak sedang bersaing gitu, tapi harusnya sedang saling melengkapi untuk memberi feeding terbaik buat head coach kan gitu ya. Nah ini saya sih berharap itu respectful dari masing-masing tenaga pendukung ini dan memiliki visi dan tujuan yang bersama-sama untuk membangun atlet berprestasi. Nah kalau di dunia kebugaran sama sebenarnya, respectful itu nomor 1 antar sesama profesi. Jangan sampai teman-teman ahli kebugaran yang sudah ngambil course berkaitan dengan gizi terus menganggap dia expert di bidang gizi, itu juga tidak boleh ke sana. Sehingga harus menyadari betul batasan-batasan yang mereka boleh sharing dan kapan mereka harus advice, mereferensi mereka bertemu dengan ahli gizi. Jadi intinya sebenarnya selama dunia ini penuh rasa tanggung jawab, saling menghormati, ya sebenarnya akan aman-aman aja gitu. Tapi tidak ada salahnya kita saling mengingatkan, karena tidak ada satu profesi yang paling dominan dibanding profesi yang lain. Kita sama, hanya manusia biasa yang kebetulan dititipi ilmu yang sedikit itu dari Allah, dari Tuhan kita Sang Pencipta, sehingga kita sama di mata manusia, dan di mata manusia itu sama, nggak boleh saling merendahkan. Muncullah satu sinergi yang baik dan tujuannya sama kok, untuk kebaikan atlet, bukan untuk kebaikan kita tapi untuk kebaikan atlet. Itu yang harus ditumbuhkan saya kira, supaya tadi sinergi sport science bisa berjalan baik di Indonesia. Oke, luar biasa sekali diskusi kita pada hari ini, sangat menarik ya Ibu ya. Banyak sekali topik-topik yang bisa kita ambil untuk Pertanyaannya yang keren kayaknya. narasumber yang luar biasa. Oke, jadi
Kalau sedikit kita simpulkan terkait gizi olahraga, termasuk, ilmu disiplin yang lain dan juga sport science, intinya adalah saling menghormati satu sama lain, Mhm. kemudian juga kita saling bersinergi, saling berkolaborasi untuk mencapai satu tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai prestasi optimal dari atlet sendiri. Iya. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya dan juga Sama-sama. sharing-sharing-nya yang luar biasa pada hari ini. Semoga bisa membawa manfaat untuk kami semua, para ahli gizi, tim pendukung atlet di luar sana, Siap. dan tentunya buat sobat Filkes di rumah. Untuk sobat Filkes sekalian, bagi teman-teman yang punya topik-topik menarik maupun hal-hal yang ingin kita bahas bersama, boleh banget untuk ditulis di kolom komentar dan nanti akan kita diskusikan bersama di Filkes by Isna bersama para pakar-pakar di bidangnya. Terima kasih sobat Filkes sekalian sudah menyaksikan episode kita pada hari ini. Semoga obrolan kita dapat membawa banyak manfaat dan menguatkan minat kita terhadap gizi olahraga, kebugaran, dan juga prestasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Feel your body, live at your games. Bersama Isna, membangun masyarakat bugar, atlet berprestasi.